review dari channelnya AutoFM TV. Nah, kali ini Mel akan review mobil frameless lagi nih ya, atau mobil sport. Nah, tipenya kali ini ada di Volkswagen Scirocco ya, warnanya ada di putih. Terus juga untuk teman-teman yang masih tahu, ini kilometernya baru di 15.000 aja di tahun 2014. Jadi buat yang pengen tahu review dari eksterior maupun interiornya, silahkan ditonton dulu dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa juga untuk like, comment, share, dan subscribe dari channelnya AutoFM TV. Memories die out too hard. And we were traveling the mountains just to find the loudest seas. We sat down by the fire, knowing we could aim higher, but we didn't know that yet. So if you want something to hold on to, gotta find it first. But here I am, 'cause I've been laying under palm trees, waiting for the summer, knowing there's nowhere to go. Oke guys, nah kali ini untuk di bagian eksteriornya kita perhatikan dulu di bagian lampunya. Nah teman-teman bisa lihat ya, untuk lampunya ini dia sudah DRL headlamp ya di bagian sebelah sini. Terus juga untuk di bagian fog lamp bawahnya, nah teman-teman lihat ya, untuk fog lampnya dia lumayan besar ya. Jadi biasanya di fog lamp itu lumayan kecil sekali ya, tapi kalau di Scirocco lumayan besar. Nah ini bagian bawah fog lampnya. Terus juga untuk di bagian logo VW-nya, dia ada di bagian tengah sini ya, di kap mesinnya dengan warnanya silver seperti itu. Untuk grillnya dia dibagi menjadi dua. Yang pertama ini grillnya dia hanya satu layer saja di warna hitam tersebut. Lalu di bagian grill bumper bawahnya, nah ini dia berlubang semua ya. Jadi dari ujung kanan, ujung kiri ini semuanya berlubang. Oke, untuk di cc-nya dia ada di 1400 cc PSI ya. Bentukannya bisa dilihat tuh dari sampingnya, unik sekali. Terus juga mobilnya beda dari yang lain ya. Biasanya ini masih banyak banget peminatnya di kalangan anak-anak muda, biasanya suka dimodif-modif gitu ya, jadi biar lebih sporty lagi gitu. Untuk di bagian velgnya langsung kita mau bahas. Di sini velgnya dia hanya one tone warnanya ya. Terus juga untuk si bannya di merek Pirelli, ukurannya sendiri ini ada di 235 per 40, ringnya di 18 ya. Jadi untuk di bagian velgnya kita sudah bahas. Untuk ground clearance-nya yang pasti mobil ini pendek sekali ya. Jadi ya satu jengkal pas lah ya kalau untuk di ukuran tangan Mel. Jadi mesti lebih safe atau hati-hati di bagian bawah mobil tersebut. Untuk di bagian spionnya dia kalau kita unlock tidak langsung melipat atau membuka, locknya juga sama, jadi mesti kita atur di bagian interiornya. Oke, tadi Mel bilang untuk frameless itu dia seperti ini. Nah, jadi kacanya dia langsung otomatis turun. Kalau kita masuk ke dalam, otomatis langsung naik ya. Jadi untuk di bagian framelessnya kita sudah bahas. Kalau belakangnya tidak bisa ya. Jadi dia posisinya seperti ini, di bagian kursi depannya 2, di belakangnya 2. Cara masuknya nanti Mel akan ajarin ya. Kita review dulu di bagian eksteriornya. Untuk shark fin-nya dia ada mini shark fin di bagian tengah sini dan ke bagian belakangnya nih. Jadi untuk bodi belakangnya Bahenol nih ya. Dia melengkung seperti itu. Jadi tidak terlalu tinggi untuk dari mobil si VW ini. Stop lampnya dia juga sudah LED dengan ada emblem Scirocco. Di sebelah kanannya ada PSI-nya, tulisannya di sebelah sini. Kalau di bagian bumper belakang dia ada sensornya nih ya, 1, 2, 3, 4. Oke, kita sekarang mau lihat untuk di bagian bagasinya. Nah, bagasinya ya kecil ya guys, standar seperti ini.
karena memang mobilnya tidak terlalu besar pun. Jadi kalau misalnya kalian bawa barang ini masih overall oke. Tuh ban serepnya ada di bawah juga, kunci, dongkrak semuanya ada tersedia di dalam sini. Segitiganya ada di bagian dalam sini ya, di pinggir ini. Oke, ada lampu untuk bagasinya juga di warnanya kuning tersebut. Dan ini untuk penutup dari bagasinya bisa kalian lepas ya. Kalau misalnya teman-teman nggak pingin pakai, ini bisa langsung dilepas aja. Jadi ini sangat adjustable banget. Kalau dilepas jadi otomatis lumayan bisa tinggi untuk taruh barang-barangnya yang memang barang tinggi ya. Oke, kita mau langsung lihat untuk di bagian interiornya aja. I'm in a traffic club. Oke guys, nah sekarang di bagian interiornya, nah teman-teman bisa langsung lihat secara keseluruhan ya. Untuk dari VW Sirocco ini di dalam interiornya pun juga terlihat sangat sporty ya. Dimulai dari bagian setirnya, lalu dia ada pedal shiftnya, terus juga ada kontrol setirnya ya. Ada untuk connect phone, volume, terus ini untuk kita lihat di bagian speedometernya. Kalau misalnya kalian mau lihat konsumsi BBM-nya berapa tuh ya. Terus kalau mau lihat range-nya, kilometernya, distance-nya dan lain-lain sebagainya, ini kelihatan. Oil temperaturnya tuh ada di berapa sih ya. Jadi ini kelihatan semua di bagian speedometer dengan kilometernya di 15.200 sekian ya. Jadi ini kilometer asli, bener-bener mobil apik yang bisa kalian dapetin hanya di AutoFam. Kalau misalnya untuk unit Sirocco kita hanya punya satu ini aja, jadi buruan teman-teman kalau misalnya kalian memang peminatnya Volkswagen. Oke, kita langsung lanjut di bagian kursinya. Memang ini tampilannya dia bawaan pabrik ya, jadi belum yang kulit, dan otomatis ini masih yang bludru bawaan dari pabriknya. Di bagian pengaturan kursinya ini semuanya manual ya tuh. Jadi kalau misalnya kamu mau lebih tinggi, mau lebih rendah ya, kalau misalnya kamu mau lebih maju, ini di bagian bawahnya. Nah ini kalian tinggal dorong ke atas saja, tinggal geser ke depan atau ke belakang seperti ya. Oke, nah kalau untuk di bagian spionnya kita atur di bagian yang lingkaran ini ya, tinggal kita putar saja. Nah dia otomatis melipat dan terbuka lagi. Oke, pengaturan lampunya dia sudah seperti mobil BMW atau Mercy, jadi dia automatic lamp ya, tinggal kita geser aja kanan kirinya. Terus kalau misalnya mau ke fog lamp, nah ini bisa juga ya, tinggal kalian adjust. Oke, lanjut untuk di bagian dashboard tengahnya. Nah ini dia ada 4 buah AC, 2 tengah di ujung kanan kirinya masing-masing satu, dengan lampu hazardnya di bagian tengah sini. Tuh bisa dilihat ya, AC-nya sampai berembun keluar air tuh ya. Jadi saking dinginnya nih untuk dari si mobil VW Sirocco. Dan ini untuk dari fan-nya baru di satu aja loh yang normal ya, normal semua. Jadi bener-bener top banget untuk mobil ini ya, very grass. Kalau yang lihat untuk di bagian head unitnya ini sedikit berbeda karena yes, betul banget, dia sudah di-upgrade menjadi head unit Android ya. Nah ini bisa touchscreen, connect ke radio, music, bluetooth tuh ya, pakai disk bisa juga dan lain sebagainya. Untuk maps-nya, nah ini pakai Google Maps yang dimana sudah menggunakan maps yang ada di Jakarta, jadi atau di Indonesia. Nah ini bisa semua ya, tinggal teman-teman dicek lebih lanjut. Ada Waze juga. Nah ini sesuai dengan Androidnya teman-teman saja gitu ya. Sekarang kita mau coba untuk dari soundnya, kita coba ke radio, pakai radio ya teman-teman. Untuk volumenya di atas ini ya. Nah, kita ya masih oke lah ya, untuk dari suaranya juga masih nyaman, masih enak. Untuk di bagian bawahnya nih ada box lagi buat kita, ini ada tempat rokok, asbak dan pemantik juga ya. Jadi disediakan juga nih dari mobil VW-nya. Transmisinya dia sudah otomatis dengan rem tangan yang manual. Dan ini ada tempat aux ya di bagian sebelah sini yang lingkaran, 2 buah cup holder dengan boxnya ini tuh. Jadi bisa kalian taruh barang-barang ya di bagian bawah sini. Dan ini juga bisa buat kalian connect kabel lagi ya, menggunakan bentukan yang lebih besar gitu ya. Lanjut di bagian dashboard yang paling ujung. Nah ini dashboardnya
sebentar, mau kasih lihat untuk di bagian buku-bukunya. Ini dia ada owner manual, ada buat radio, service schedule-nya, terus sama ini buku panduan yang untuk audionya, Android-nya ya, dari head unit-nya. Silahkan di screenshot, jadi ini semua komplit dan lengkap ya, yang seperti Mel review pada hari ini. Lanjut di bagian lampu atasnya. Nah, ini lampu halogennya juga berfungsi dengan baik. Ini ada buat tempat taruh kacamata di bagian bawah sini. Kita close dulu. Sun visor-nya juga sudah disupport dengan lampu di bagian atasnya ya. Jadi masing-masing dia juga sudah punya ada lampunya. Oke. Untuk di bagian kursi belakang, nah cara masuknya itu gimana sih? Cara masuknya itu melalui ini. Jadi kita tuasnya dorong ke depan. Nah, lalu kita dorong kursinya. Nanti teman-teman masuk dari pintu sini ke bagian dalam. Untuk kursi di belakang tidak perlu Mel review karena posisinya sudah terlihat dan terbagi dengan rapi ya. Masing-masing untuk satu orang dan tidak terlalu besar ya untuk luasnya. Jadi standar aja. Dan untuk bodinya nih agak tegak kalau di belakang. Kalau di bagian depannya nih bisa kita adjust senyaman kita. Oke. Nah, teman-teman, untuk dari VW Sirocco tahun 2014 yang sudah mereview, sekian dulu. Sekarang Mel akan kasih informasinya. Untuk harganya ini kita buka di 300 juta rupiah. Harganya ada di bawah 400 jutaan sedikit ya. Bisa teman-teman langsung cek dan kepoin aja yang ada di websitenya Autofam di bawah sini di www.autofam.net, atau bisa juga langsung kontak ke salesnya aja atau di nomornya Mel di 08138 9 Nah, buat teman-teman yang kalian beli di Autofam mobil-mobil apapun, kita jamin tidak bekas tabrak, tidak bekas banjir, dan kilometernya pasti asli. Bisa langsung datang cek ke showroomnya Autofam untuk langsung lihat unitnya, jadi sekalian nego di tempat gitu ya. Untuk alamatnya Autofam ada di 2 tempat, di Manggodo Square dan juga di Cibubur. Alamat lengkapnya nanti ada di bagian deskripsi bawah sini juga. Untuk teman-teman jangan lupa kilometernya ini baru di 15.000 aja ya. Jadi ini kilometer asli real ya untuk dari mobil Sirocco tersebut. Untuk warnanya kita hanya punya satu unit ini saja yang ada di warna putih. Oke teman-teman, silakan langsung kalian kepoin aja untuk dari mobil VW Sirocco tersebut. Sama satu lagi jangan lupa nih teman-teman untuk bantuannya dengan cara dukung dari atau follow dari Instagramnya Autofam yang ada di autofam_marketing, autofam_cibubur, dan juga jangan lupa follow TikToknya Autofam. Kalian bisa lihat keseruan-keseruan dan bisa lihat video-video mobil yang lagi ready stock di Autofam ada di Autofam TV. Oke, jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe dari channel Autofam TV. Bye bye.